Namun di tengah jalan ia menyadari stick drumnya tertinggal. Fletcher mengancam akan menggantikannya dengan Ryan. Andrew bergegas pergi, namun kecerobohannya berujung pada kecelakaan mobil. Meskipun terluka, ia tetap nekat naik ke atas panggung. Namun kondisi fisiknya yang hancur membuatnya tidak mampu bermain dengan baik. Fletcher terpaksa menghentikan pertunjukan. Dan saat itulah puncak amarah Andrew meledak. Ia menyerang Fletcher di hadapan penonton. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki serta segala urusan yang sedang Anda kerjakan. Kembali lagi bersama saya, Mamat. Pada episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam sebuah mahakarya sinematik dari tahun 2014, yaitu Whiplash. Sebuah film yang lahir dari tangan dingin sutradara Damien Chazelle dan dihidupkan oleh penampilan memukau Miles Teller serta J.K. Simmons. Kisah film ini berpusat pada seorang pemuda dengan ambisi membara untuk menjadi drummer jazz terkemuka di dunia. Perjalanan hidupnya mengalami titik balik yang dramatis saat ia berhadapan dengan seorang konduktor musik yang metode pengajarannya sungguh di luar nalar. Silakan Anda nilai sendiri nanti ya. Secara pribadi, film ini menjadi sumber inspirasi dan dorongan yang luar biasa bagi saya. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Andrew yang tengah tekun berlatih dengan set drumnya, hingga seorang konduktor musik disegani bernama Fletcher datang menghampirinya. Fletcher secara spontan menguji kemampuan Andrew dengan memintanya memainkan ritme double time swing yang rumit. Sebuah ujian yang sayangnya gagal dilewati oleh Andrew karena temponya tidak sesuai. Film ini mengambil lokasi di Schefter Conservatory, sebuah institusi musik paling bergengsi di New York, tempat Andrew menjalani tahun pertamanya. Di luar studinya, Andrew sering pergi menonton film bersama ayahnya, Jim, dan diam-diam menaruh hati pada seorang gadis yang bekerja di loket bioskop. Ia menceritakan pertemuannya dengan Fletcher kepada sang ayah, yang tanpa henti memberikan dukungan moral agar Andrew tidak patah semangat. Di dalam kelas orkestra jazz regulernya, bakat Andrew seringkali dipandang sebelah mata dan kerap menjadi bahan perbandingan dengan Ryan, drummer yang menduduki posisi utama di kelas itu. Setelah kelasnya usai, Andrew menyempatkan diri untuk mengamati sesi latihan keras yang dipimpin oleh Fletcher, menumpuk ambisi yang besar untuk bisa setara dengan legenda drum, Buddy Rich. Kesempatan pun tiba ketika suatu hari Fletcher mengunjungi kelas Andrew untuk mencari talenta baru, menguji seluruh musisi di ruangan itu hingga menyisakan Andrew dan Ryan. Secara mengejutkan, Fletcher justru memilih Andrew untuk bergabung dengan bandnya, bukan Ryan. Didorong oleh rasa percaya diri yang haru, Andrew akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Nicole, gadis di bioskop itu, dan berhasil mengajaknya berkencan. Namun pagi berikutnya ia dihadapkan pada sebuah prank dari Fletcher yang memberitahukan jadwal latihan yang salah. Kelas yang seharusnya dimulai jam 6 pagi diberitahukan jam 9 pagi. Di kelas elit tersebut, Andrew hanya menempati posisi sebagai drummer cadangan bagi Tanner, sang drummer utama. Tepat pukul 9, Fletcher memasuki ruangan dengan aura yang mengubah seluruh atmosfer, menunjukkan standar disiplin yang luar biasa tinggi. Dalam sesi latihan, Fletcher tiba-tiba menghentikan musik, mengklaim bahwa ada salah satu musisi yang memainkan nada fals dan menuntut pengakuan. Perhatiannya tertuju pada Matt, seorang pemain trompet yang tampak gugup. Di bawah tekanan psikologis yang hebat, Matt akhirnya mengaku bersalah. Meskipun sebenarnya memainkan nada fals adalah musisi lain bernama Erickson. Insiden ini menunjukkan bahwa metode Fletcher tidak hanya melatih keterampilan musik, tetapi juga menguji ketahanan mental para muridnya secara brutal. Ketika giliran Andrew diuji, Fletcher awalnya menunjukkan apresiasi sebelum kemarahannya meledak karena Andrew kesulitan menjaga tempo.
Puncak kemarahan itu adalah saat sebuah kursi melayang ke arah Andrew. Diikuti oleh tamparan dan bentakan kasar, mengubah ruang latihan menjadi zona yang lebih mirip pelatihan militer. Uniknya, perlakuan itu tidak mematahkan semangat Andrew. Sebaliknya, ia justru terpacu untuk berlatih lebih keras lagi. Di tengah tekanan latihannya, hubungan Andrew dan Nicole mulai berkembang lebih serius, diwarnai oleh momen-momen romantis di antara mereka. Tak lama kemudian tibalah saatnya kompetisi Jazz Over Brook, sebuah ajang penting yang menurut Fletcher bisa menjadi tiket mereka untuk tampil di panggung impian Lincoln Center. Fletcher menekankan pentingnya kesempurnaan dan disiplin, termasuk melarang para musisi meletakkan buku partitur mereka sembarangan. Pada saat istirahat, sebuah insiden terjadi. Andrew secara tidak sengaja menghilangkan buku partikum milik Tanner, sang drummer utama. Dalam situasi genting itu, Andrew menawarkan diri untuk menggantikan Tanner, mengklaim bahwa ia telah menghafal seluruh bagian lagu Whiplash di luar kepala. Ia membuktikan ucapannya dengan penampilan yang sempurna, membawa orkestra Shaffer meraih kemenangan di kompetisi tersebut. Setelah kompetisi, latihan kembali dimulai, dan si Fletcher ini bilang ke Tanner kalau latihan hanya untuk pemain inti. Andrew dengan bangga menceritakan pencapaiannya kepada sang ayah. Namun dalam sebuah acara makan malam keluarga, antusiasmenya dipadamkan oleh omnya yang lebih membanggakan prestasi sepupunya, Travis, di tim footballnya. Perdebatan sengit pun terjadi, dan Andrew merasa diremehkan bahkan oleh ayahnya sendiri. Tidak terpengaruh, ia terus berlatih dengan obsesif hingga suatu hari Fletcher membawa Ryan kembali ke dalam band. Dengan alasan Ryan mampu menguasai teknik double ting swing dengan sempurna. Merasa terancam dan semakin terobsesi, Andrew mengambil keputusan drastis untuk mengakhiri hubungannya dengan Nicole, dengan keyakinan bahwa hubungan asmara hanya akan menghalangi jalannya menuju kehebatan. Andrew pun semakin gila berlatih untuk bisa menguasai double time swing. Suatu hari, sebelum memulai latihan, Fletcher berbagi sebuah kisah tragis tentang mantan muridnya yang sangat berbakat, Stan Casey, seorang musisi trompet yang ia sebut telah mencapai puncak karir di Lincoln Center sebelum meninggal akibat kecelakaan mobil. Sesi latihan hari itu difokuskan pada lagu Caravan, di mana Andrew, Ryan, dan Tanner dipaksa bersaing secara langsung untuk menunjukkan siapa yang paling menguasai tempo double time swing di lagu tersebut. Fletcher meminta semua pemain beristirahat kecuali mereka bertiga, sampai ada di antara mereka yang bisa mendapatkan tempo yang pas. Melalui perjuangan yang sangat melelahkan, Andrew akhirnya berhasil mengeksekusi teknik tersebut. Membuatnya berhak atas posisi drummer utama untuk kompetisi besar di Daniel. Pada hari penentuan kompetisi, nasib buruk menimpa Andrew saat bus yang ditumpanginya mengalami pecah ban. Dalam kepanikan, ia menyewa mobil untuk mengejar waktu. Namun di tengah jalan, ia menyadari stick drumnya tertinggal. Fletcher mengancam akan menggantikannya dengan Ryan. Andrew bergegas pergi, namun kecerobohannya berujung pada kecelakaan mobil. Meskipun terluka, ia tetap nekat naik ke atas panggung. Namun kondisi fisiknya yang hancur membuatnya tidak mampu bermain dengan baik. Fletcher terpaksa menghentikan pertunjukan. Dan saat itulah puncak amarah Andrew meledak. Ia menyerang Fletcher di hadapan penonton. Akibat insiden itu, Andrew dikeluarkan dari Shaffer. Belakangan ini menemukan fakta mengerikan bahwa Stan Casey tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan bunuh diri akibat depresi dan kecemasan yang disebabkan oleh metode Fletcher. Dengan bukti ini, Andrew pun bersaksi untuk menyingkirkan Fletcher dari dunia pendidikan. Singkat cerita, Andrew telah meninggalkan dunia musik sepenuhnya dan bekerja di sebuah toko sambil menjalani hidup yang monoton.
Suatu malam, secara kebetulan ia melihat Fletcher sedang tampil sebagai musisi tamu di sebuah cafe jazz. Keduanya kemudian berbincang dan Fletcher mengungkapkan bahwa ia keluar dari Shaver karena laporan dari orang tua murid terkait kasus melampaui batas kemampuannya dan mencapai kejeniusan sejati. Ia mencontohkan kisah Charlie Parker yang menjadi legenda seseorang. Di akhir percakapan, Fletcher menawarkan Andrew kesempatan kedua untuk bermain drum di festival Jazz JVC. Tawaran dari Fletcher berhasil menyalakan kembali api semangat Andrew yang telah lama menghilang. Merasa hidupnya kembali memiliki tujuan, ia mencoba menghubungi Nicole untuk berdamai dan mengundangnya menyaksikan penampilannya. Namun ia terus menelan kekecewaan saat mengetahui Nicole telah memiliki kekasih baru. Pada malam pertunjukan di festival JVC, ayahnya datang untuk memberikan dukungan di belakang panggung. Fletcher dengan tenang menyebutkan bahwa ia tahu Andrew lah yang setelah bersaksi melawannya. Sebagai bentuk balas dendam, Fletcher dengan sengaja mengumumkan lagu Upswinging, sebuah lagu yang sama sekali tidak diketahui oleh Andrew. Andrew dipermalukan di atas panggung. Namun setelah sempat terpuruk, ia kembali dengan tekad baja. Ia mengambil alih panggung, menyela Fletcher dan mulai memainkan intro lagu Caravan tanpa aba-aba. Lagu sudah selesai, tapi Andrew tetap meneruskannya untuk membuktikan bahwa dia bisa dimainkan double time swing yang sempurna dan ditutup dengan cara yang jenius. Meskipun film ini terlihat seperti diangkat dari kisah nyata, tapi kenyataannya tidak. Film ini terinspirasi dari pengalaman Damien Chazelle, sang sutradara sendiri. Ketika dulu dia menjadi drummer di usia muda. Sebenarnya apa yang dilakukan Fletcher di sini memang bisa dibilang barbar. Tapi di balik kebenarannya itu akhirnya muncullah si Andrew ini, talenta muda berbakat, berambisi dan tahan banting. Whiplash mengisahkan perjalanan Andrew, seorang drummer jazz muda yang penuh ambisi di sekolah musik terbaik di New York, yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan konduktor musik kejam bernama Fletcher. Di bawah bimbingan Fletcher yang brutal, melibatkan lemparan kursi, tamparan, dan tekanan psikologis, Andrew didorong hingga melampaui batas kemampuannya. Bahkan sampai mengorbankan hubungan asmara dengan Nicole demi obsesinya menjadi yang terhebat. Konflik mereka memuncak ketika Andrew dikeluarkan dari sekolah setelah menyerang Fletcher di atas panggung. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali untuk sebuah penampilan di festival jazz JVC. Di sana, Fletcher mencoba menjebaknya dengan memainkan lagu yang tidak diketahui Andrew. Tapi, Andrew membalas dengan mengambil alih panggung dan menampilkan solo drum Caravan yang fenomenal. Sebuah pembuktian akhir yang memukau tentang harga diri, sebuah kehebatan dan ketahanan mental yang luar biasa. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys, jangan lupa subscribe.